Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Feti. Masih tetap pada pelajaran matematika ya. Kali ini kita akan melanjutkan tentang penyajian data nanti di histogram dan poligon ya. Tapi sebelum kita ke sana, akan kita lanjutkan video kemarin, yaitu tentang tabel distribusi frekuensi. Di sini ada tabel distribusi frekuensi ya. Kemarin udah belajar tentang cara membuat tabel distribusi frekuensi. Berdasarkan tabel ini, maka ini ada bagian-bagiannya ya. Ini namanya batas kelas ya. Batas kelas itu ada dua, batas bawah dan batas atas ya. Jadi ini namanya batas kelas. Batas kelas. Jadi ada batas bawah dan batas atas. Batas bawah ini itu yang ini. 38, 46, 54, 62, 70, 78, 86. Batas atas yang 45, 53, 61, 69, 77, 85, 93. Ini batas atas. Terus ada yang namanya nilai tengah. Nilai tengah ini tinggal ditambahkan bagi 2 gitu ya. 38 tambah 45 bagi 2. Kan 83 ya. 83 bagi 2, 41,5. Begitu seterusnya. Itu untuk nilai tengah. Jadi batas atas tambah batas bawah dibagi 2. Terus yang kedua, yang ketiga, ini 1, 2, 3 ya. Nanti ada yang namanya tepi kelas. Jadi ini tepi kelas, TK. Itu ada tepi atas dan tepi bawah. Atau batas nyata atas dan batas nyata bawah. Ini tepi bawah, ini tepi atas ya. Tepi bawah atau batas nyata atas, batas nyata bawah, tepi atas atau batas nyata atas. Rumusnya batas bawah kurangi setengah. Kalau tepi atas, batas atas tambah setengah. Jadi untuk tepi bawah berarti ini batas bawahnya kurangi setengah. 38 kurangi setengah, 46 kurangi setengah, 54 kurangi setengah, dan seterusnya. Untuk tepi atas berarti ini tinggal ditambah setengah. Batas atas tambah setengah, 45 tambah setengah, 53 tambah setengah, dan seterusnya. Jadi kalau Ibu menanyakan berapakah batas atas kelas kedua, berarti 53 gitu ya jawabannya ya. Terus berapakah batas bawah kelas keempat? Jawabannya adalah 62. Terus berapakah tepi atas kelas kedua? Nah, berarti 53,5. Berapakah tepi bawah kelas terakhir? Nah, berarti 86 kurangi setengah. 85,5. Begitu seterusnya ya. Ya, ini untuk frekuensi. Frekuensi itu berarti dihitung dari data mentahnya ya, data yang belum diolah. Ini frekuensi. Kita lanjut. Ya, untuk histogram. Histogram ya. Histogram itu adalah diagram batang yang digabung ya. Kalau diagram batang kan batang-batangnya terpisah. Kalau histogram itu batang-batangnya digabung seperti ini, disambungkan ya, menempel batang-batangnya. Nah, nanti cara membuatnya adalah kalian buat sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya ini nanti adalah nilai, sumbu Y-nya adalah frekuensi. Kalian lihat frekuensinya, frekuensi tertinggi itu adalah 8. Maka ini buat skala yang paling tinggi itu boleh minimal 8 atau lebih ya. Yang paling aman ya yang ada saja yaitu 8. Kalian buat skalanya misalnya 22 ya berarti 2, 4, 6, 8. Misalnya 11 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Ya, pakai penggaris ya membuatnya ya. Terus untuk sumbu X-nya itu adalah batas nyata ya, batas nyata atau tepi kelas. Tepi kelas itu berarti ya tepi atas dan tepi bawah. Nah, dari tepi bawah berarti ini dikurangi setengah ya. Tepi bawah berarti 37,5 sama 45,5. Terus 53,5, 61,5, 69,5, 77,5, 85,5 dan 93,5. Ini ya.
Ini untuk sumbu X. Sumbu X itu adalah tepi kelas atau batas nyata yang terdiri dari tepi atas dan tepi bawah. Kalau sudah, kalian tinggal buat batang-batangnya. Buat batang yang pertama itu frekuensinya 2. Jadi dibuat batang antara dua tepi kelas ini. Ya, tepi atas dan tepi bawah dan tepi atasnya. Dibuat satu batang dengan frekuensi 2. Terus untuk selanjutnya frekuensi 8. Dibuat batangnya. Frekuensinya 8. Terus frekuensi 8 lagi. Terus dilanjut frekuensi 7. Ya, frekuensi 7 terus dilanjut di frekuensi 5. Untuk tepi kelasnya ini. Terus dilanjut dengan tepi kelas 7 ini ya. Berarti antara 77,5 sampai 85,5 ini 7. Terus antara 85,5 sampai 93,5 itu adalah 3. Nah, ini namanya histogram. Ini namanya histogram. Nah, terus yang ini apa namanya? Nah, terus ada satu lagi namanya poligon. Poligon itu adalah menghubungkan titik-titik tengah pada ujung histogram. Ya, jadi ujung-ujung histogram ini cari titik tengahnya. Nah, terus dihubungkan dengan garis. Ini dihubungkan dengan garis. Ya, ini kan dihubungkan garis sampai sini ya. Ya, sampai sini saja. Nah, lalu tarik ke bawah. Ini juga sama, tarik ke bawah. Nah, inilah yang namanya poligon. Garis ini yang namanya poligon ya. Kalau yang diagram batang ini, diagram batang yang menempel ini namanya histogram. Nah, garis yang menghubungkan titik-titik tengah pada puncak histogram itu namanya poligon. Itu. Paham ya? Ini tentang histogram dan poligon. Kita lanjut lagi. Oh, ini ada asah kemampuan 2. Yang akan kita kerjakan ini ya. Tapi nanti di video berikutnya saja. Kalian bisa mencoba dulu. Ini disuruh menentukan jangkauan banyak kelas, panjang kelas, dan tabel distribusi frekuensinya, serta buat histogram dan poligon. Nanti bisa dicek di video berikutnya untuk penyelesaian dari asah kemampuan 2. Demikian yang Ibu sampaikan pada video kali ini. Nanti kita sambung di video berikutnya. Selamat belajar, semangat belajar, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.